Ini adalah 5 kebiasaan fatal yang sering dilakukan nasabah Galbay ketika nasabah sedang Galbay. Awas, hati-hati, jangan sampai Anda melakukannya juga. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Pada kesempatan ini saya mau ingatkan dan saya mau sampaikan kepada teman-teman, kalau kalian memang betul-betul niat mau galbay di pinjol legal, sudah mulai tidak sanggup lagi bayar pinjolnya karena kondisi dan keadaan yang memaksa kalian harus galbay, kalian jangan sampai melakukan 5 kesalahan fatal berikut ini. Karena kalau kalian sampai melakukan 5 kesalahan fatal berikut ini, apalagi terus mengulang-ulangi kesalahan tersebut, saya jamin mental kalian pasti kena. Pikiran pasti kacau. Bahkan kewarasan kalian akan terganggu. Kalian akan terus ketakutan dan emosi kalian tidak akan terkontrol. Yang ujung-ujungnya nanti, kalian pasti terus bayar pinjol. Karena kalian sudah kena mental, sudah ketakutan, sudah dikejar-kejar bayangan sendiri. Sementara untuk bayar pinjol sudah tidak ada uang lagi. Dan akhirnya kalian pun terpaksa memaksakan diri untuk tetap membayar hutang pinjol dengan cara gali lubang tutup lubang, pinjam sana sini. Dan akhirnya semakin membengkaklah tagihan Anda di mana-mana. Padahal sebenarnya kalau menurut kondisi dan keadaan Anda sudah sangat ingin galbay. Karena sudah tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran-angsuran pinjol. Anda tidak ingin lagi punya hutang atau menambah hutang ke sana sini. Karena Anda sudah gerah dan Anda sudah malas, bahkan Anda sudah kapok dengan yang namanya berhutang. Tapi karena Anda terus melakukan kesalahan ini, akhirnya Anda terpaksa terus membayar walaupun Anda sudah paham, Anda sudah tahu apa yang akan terjadi jika Anda terus bayar pinjol. Anda sudah tahu bahwa Anda akan terus menjadi budaknya pinjol jika Anda terus membayarnya. Anda tidak akan pernah lepas dengan yang namanya jeratan setan pinjol. Hutang Anda akan sangat banyak dan menjamur kemana-mana. Bahkan semua tabungan, harta, dan aset-aset Anda akan habis terjual hanya untuk bayar-bayar pinjol. Tapi hutang pinjolnya nggak pernah lunas. Bahkan hutang pinjolnya semakin banyak dan semakin melebar kemana-mana. Dan semua ini akan berakhir nanti dengan penyesalan dan kesengsaraan yang tidak ada akhirnya. Kalian tahu itu akan terjadi dan kalian paham itu. Tapi karena memang kalian sudah ketakutan, kalian sudah dikejar-kejar oleh bayangan kalian sendiri, karena memang kalian ini tidak bisa lagi mengendalikan diri kalian, akhirnya kalian memaksa untuk terus membayar hutang. Karena memang begitulah faktanya dan pengalaman orang-orang yang sudah terjebak di dalamnya. Jika mereka terus membayar hutang pinjol, maka mereka akan berujung dengan masalah yang sangat besar dan penyesalan yang tidak ada habisnya. Tapi karena kalian masih tetap mau melakukan 5 kesalahan ini, terus mengulanginya, akhirnya kalian tidak pernah bisa kuat dan kalian tidak pernah sanggup untuk menjalani galbay. Kira-kira apa 5 kesalahan tersebut? Itulah yang akan kita bahas secara tuntas, padat, dan jelas di sesi kali ini. Oleh karena itu, saksikan video ini dari awal sampai selesai, jangan ada bagian yang di-skip. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Bagi kalian yang masih tetap bayar pinjol, padahal kondisi, keadaan ekonomi dan keuangan kalian sudah tidak memungkinkan lagi untuk bayar pinjol, bahkan mungkin keadaan ekonomi kalian ini sudah sangat kritis, sudah sangat memprihatinkan. Tapi kalian masih tetap mau membayar pinjol. Kalian simak video ini baik-baik, bahkan bila perlu, kalian catat inti dari setiap pembahasannya supaya kalian sanggup menjalankan niat galbay kalian yang sudah sangat mendesak, yang sudah sangat memaksa kalian karena situasi dan kondisi kalian yang tidak memungkinkan lagi untuk tetap membayar pinjol. Tapi sebelum kita lanjut, bagi kalian yang mau bergabung ke grup Facebook WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Di grup ada banyak teman-teman galbay dan senior-senior galbay yang selalu siap memberikan support dan semangat serta dukungan dan siap menjawab semua pertanyaan dan keraguan kalian tentang permasalahan galbay. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Yang pertama yang harus kalian hindari ketika kalian sudah niat galbay, sudah memutuskan untuk galbay di pinjol legal adalah kalian harus bisa menahan diri. Kalian harus bisa tidak kepo.
Tidak usah kepo untuk membaca apalagi menjawab WA, SMS, email, dan juga teleponan dari debt collector pinjolnya. Karena dengan membaca apalagi merespon chat atau teleponan dari debt collector pinjolnya, maka hal itu akan membuat kalian ketakutan. Kalian akan terus kepikiran. Bahkan kalian akan stres. Karena memang kalimat-kalimat dan kata-kata yang mereka sampaikan itu memang didesain khusus dan bertujuan untuk menghantam mental kalian, untuk menakut-nakuti kalian, untuk membuat kalian stres, untuk membuat kalian galau, sehingga kalian tidak tahan lagi dan akhirnya kalian memutuskan untuk tetap bayar. Jadi ketika kalian sudah benar-benar mau galbay, jangan lagi kalian mau membaca, melihat, apalagi membalas chat dari debt collector pinjol. Bila perlu kalian blokir semua komunikasi dari debt collector pinjol. Kalian blokir semua yang kemungkinan bisa mengkomunikasikan kalian dengan debt collector pinjolnya. Bisa dengan cara ganti nomor, hapus semua akun media sosial kalian, bahkan bila perlu reset HP Anda ke setelan pabrik, supaya semua data-datanya hilang dan semua koneksi-koneksi yang terhubung dengan pinjolnya terputus dengan Anda. Dengan begitu, maka Anda tidak akan kepikiran lagi dengan yang namanya chat penagihan dari debt collector pinjol. Yang kedua, kalian hindari melihat bunga dan denda. Karena dengan melihat bunga dan denda, hal itu otomatis akan membebani pikiran kalian. Nah, kalian pasti sering melakukan hal-hal itu karena kalian sering penasaran dengan besarnya bunga dan denda yang tertera di aplikasi pinjol kalian. Padahal secara tidak langsung tentu itu akan membuat kalian ketakutan dan kepikiran, bahkan mungkin kalian akan kena mental dengan melihat besarnya denda dan juga bunga yang dikenakan ketika kalian galbay. Bagaimana tidak? Dengan besarnya bunga dan denda dan kalian melihat tunggakan tersebut, pasti hutang kalian akan bertambah besar, ya kan? Dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Yang tentu saja, jika kalian terus melihat-lihat itu bisa membuat kalian panik dan ketakutan. Jadi supaya hal itu tidak terjadi, jangan pernah sekali-sekali kepo atau penasaran dengan bunga dan denda yang ada tertera di aplikasi pinjol kalian atau di pinjaman aplikasi pinjol kalian. Kalau kamu mau galbay dengan aman dan tenang, kamu harus langsung menghapus aplikasinya. Uninstall aplikasinya supaya kamu tidak kepikiran lagi dan kamu tidak kepo lagi untuk melihat besarnya bunga dan denda, besarnya hutang yang harus kamu tanggung. Mengenai bunga dan denda, jangan pernah takut karena bunga dan denda itu bisa dinego, bahkan bisa dihapuskan pada saat nanti kamu sudah mau bayar karena kamu sudah ada uang. Kamu hanya bayar pokoknya saja, bisa kok, sudah banyak yang seperti itu. Ketika sudah ada nanti uangnya, baru kamu coba untuk nego ke pinjolnya dengan meminta keringanan bunga dan dendanya dihapus, dinolkan. Jadi kamu hanya bayar pokoknya saja. Sudah banyak kok nasabah yang galbay yang hanya bayar pokoknya saja. Dan itu sudah lumrah terjadi pada saat ini. Dan rata-rata seperti itulah yang dilakukan oleh nasabah galbay pada saat ini. Dan itu pasti diterima oleh pinjolnya karena mereka takut Anda tidak akan bayar lagi. Itu sudah biasa terjadi, jadi jangan pikirkan masalah bunga dan denda ketika Anda sudah memutuskan untuk galbay. Yang ketiga, sering sekali nasabah yang galbay itu tergoda dengan iming-iming dari joki pinjol, jasa hapus data, jasa backup debt collector, dan jasa-jasa penipuan lainnya yang menawarkan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah hutang pinjol. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan nasabah yang galbay adalah terlalu takut untuk menerima kenyataan bahwa dia sedang galbay. Terlalu kepikiran, terlalu bernafsu, bahkan terlalu berprasangka buruk apabila hutangnya tetap menunggak. Dia sangat bernafsu untuk lepas dari hutang yang sedang menjeratnya, sementara keadaan dan kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi. Terlalu tidak sabaran, dan terus dikejar-kejar bayangan sehingga si nasabahnya berusaha mencari solusi dengan caranya sendiri, bahkan terkadang sampai tidak mengedepankan logika. Sehingga terjebaklah ke dalam penipuan yang menawarkan jalan pintas. Nasabah seperti ini biasanya akan sering bertanya, bahkan terus-terusan bertanya di kolom-kolom komentar suatu video. Ikut-ikut live yang menawarkan jasa bantuan atau jasa konsultasi hutang. Dan juga sering mengikuti live solusi galbay di TikTok dan di media-media sosial lainnya. Ujung-ujungnya nasabah seperti ini pasti akan tergiur dengan kata-kata lunas hutang tanpa bayar sepeser pun. Bebas dari teroran debt collector pinjol selamanya.
surat pelunasan hutang dan penipuan lainnya yang sering live di TikTok, Instagram, di media sosial, dan lain sebagainya. Seperti joki pinjol yang menawarkan bantuan untuk meminjam ke pinjol ilegal dan uangnya dipakai untuk membayar tagihan pinjol yang lama dengan syarat pencairan dibagi dua, biasanya 40% dan 60%. 40% untuk debt collector pinjolnya, hanya 60% untuk nasabahnya. Wah, enak sekali ya, hanya dengan modal menipu dapat 40%. Kalau begitu, ya semua orang mau, ya kan? Akhirnya, bukan solusi yang didapatkan nasabahnya. Alhasil nasabahnya kena penipuan dengan modus menawarkan bantuan. Endingnya, nasabah tidak terbantu melunasi hutangnya. Justru nasabahnya semakin banyak hutang di banyak pinjol. Dan semakin banyaklah debt collector dari berbagai pinjol yang datang meneror atau mencari si nasabahnya. Begitu juga dengan jasa hapus hutang, jasa backup data, dan jasa-jasa lainnya. Itu semua adalah penipuan berkedok konsultan pinjol. Anda jangan percaya dengan hal-hal yang begituan. Oleh karena itu, ketika Anda galbay, Anda harus sabar. Anda diam. Anda tidak usah berbuat apa-apa. Anda cukup diam dan abaikan semua teroran dan penagihan dari debt collector pinjol. Hanya satu yang Anda harus ingat, bahwa tidak ada seorang pun atau siapapun yang bisa melunasi hutang Anda, menghapus data-data Anda dari pinjol selain Anda sendiri dengan cara melunasi hutangnya. Jika hutang Anda sudah lunas, maka otomatis nama Anda akan bersih dengan sendirinya. Dan Anda harus sabar untuk itu, supaya ketika nanti Anda dapat rejeki, mudah-mudahan Anda dapat rejeki segera, Anda melunasinya dengan cara yang saya katakan tadi, yaitu nego, bunga, dan denda. Anda hanya bayar pokoknya saja. Yang keempat, ketika seorang nasabah galbay mau mencari edukasi dari video, dari YouTube, TikTok, atau video-video lainnya, biasanya edukasi galbay nasabah yang nasabah inginkan itu hanyalah mau menonton video-video yang menawarkan jasa pintas, jalan pintas, jasa praktis dengan judul yang seolah-olah masuk akal dan mendukung galbay tanpa logika yang sesuai dengan aturan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Dan juga fakta di lapangan, bahkan sering sekali nasabah yang galbay ini hanya mau menonton video-video pendek yang langsung to the point, tanpa penjelasan yang akurat. Jika videonya panjang dengan penjelasan yang lengkap, sering sekali videonya dipotong atau di skip-skip. Sehingga nasabah ini tidak pernah paham dan tidak pernah tamat tentang ilmu galbay, yang ujung-ujungnya nasabahnya jadi salah paham. Bahkan tidak jarang nasabahnya yang jadi salah langkah dalam mengambil keputusan dalam menjalani galbay. Karena nasabahnya hanya mau melihat video-video yang sesuai dengan keinginannya, tidak disesuaikan dengan fakta perundang-undangan dan kejadian di lapangan. Sehingga nasabah ini tidak paham dan juga hanya mau menonton video-video singkat. Kalau ada video-video yang lengkap dengan penjelasannya sehingga videonya panjang durasinya, akhirnya di skip-skip video ini dan akhirnya kurang lengkap pemahamannya. Jadilah nasabah ini salah langkah, salah paham, dan juga salah mengambil keputusan dalam menjalani galbay. Yang kelima, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh nasabah adalah malas bergabung dengan grup-grup Facebook dan grup-grup WA tentang pinjol. Apalagi grup yang berbayar. Padahal di grup WA dan di grup-grup Facebook tadi ada banyak sekali keuntungan yang didapatkan dengan bergabung ke grup tersebut. Seorang nasabah yang galbay, selain bisa berbagi info, bisa saling menguatkan satu sama lain di grup, juga mereka akan mendapatkan semua jawaban dari pertanyaan dan kebingungan mereka tentang galbay dari teman-teman yang sudah mengalaminya yang ada dalam grup. Bahkan di grup ada yang memberikan bocoran pinjol-pinjol mana saja yang aman dan tidak aman di galbay. Dan juga cara bagaimana supaya aman galbay di suatu pinjol. Terlebih lagi di dalam grup, kalian bisa saling berkomunikasi, saling bercanda tawa dengan teman-teman yang senasib. Yang tentunya itu semua bisa menghilangkan stres Anda akibat galbay dan menambah semangat Anda untuk menjalani hari-hari galbay Anda. Jadi stres Anda akan hilang dan Anda tidak akan kepikiran lagi dengan yang namanya teroran debt collector pinjol. Dan grup yang paling aman biasanya adalah grup yang berbayar. Kenapa? Karena yang pertama, dengan berbayarnya grup itu tidak sembarangan orang yang masuk ke dalam grup tersebut. Hati-hati juga masuk dengan grup yang tidak berbayar karena semua orang bisa masuk ke dalamnya. Yang kedua, kenapa grup berbayar itu cenderung lebih aman?
Grup itu sengaja dibuat berbayar supaya debt collector pinjol, joki pinjol, jasa penipuan lainnya enggan untuk masuk. Karena kalau ketahuan atau ada yang melapor dari anggota grup tersebut, maka oknumnya tadi, orangnya tadi akan langsung dikeluarkan dan di blacklist dari grup dan uang pendaftarannya tidak akan dikembalikan. Yang ketiga, kenapa grup berbayar itu cenderung aman? Grup berbayar itu biasanya sudah difasilitasi dengan filter keamanan by system maupun by admin. Jadi ada sistem dan admin yang mengendalikannya atau yang memonitornya, sehingga kalau ada penyusup yang berusaha untuk masuk akan di-warning secara otomatis by system dan akan langsung dicek kembali oleh adminnya untuk memastikan siapa anggota baru yang mau masuk tersebut, kenapa di-warning. Dan kalau ternyata anggota baru tersebut terindikasi merupakan salah satu dari pinjol atau merupakan salah satu dari penipuan tadi, maka adminnya tidak akan menge-approve anggotanya dan tentu saja uang pendaftarannya tidak akan dikembalikan sebagai kompensasi karena dia telah berusaha untuk masuk ke grup yang bukan diperuntukkan baginya. Jadi cenderung aman grup berbayar itu. Baik, demikian 5 kesalahan atau kekurangan yang sering dilakukan nasabah galbay sehingga nasabahnya tidak mampu atau tidak sanggup untuk galbay. Bahkan ada yang sampai bundir karena tidak tahan menjalani masa-masa galbay karena dia selalu melakukan 5 kesalahan tadi. Itu tidak jauh-jauh dari 5 kesalahan tadi yang mengakibatkan seseorang itu stres habis dan akhirnya dia tidak sanggup lalu akhirnya mengakhiri hidup dengan cara yang tragis. Semoga teman-teman tidak ada yang seperti itu. Oleh karena itu, bagi teman-teman, jangan kalian lakukan 5 kesalahan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi semoga dengan adanya materi ini memberikan manfaat dan dampak yang sangat positif bagi teman-teman yang sedang galau karena galbay. Semoga kalian dapat pencerahan yang cukup yang bisa menyanggupkan kalian untuk menjalani hari-hari galbay kalian sampai kalian punya uang untuk membayar hutang pinjolnya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Tetap semangat untuk galbay. Ingat, utamakan kebutuhan keluarga dan diri sendiri. Jangan hanya karena bayar pinjol, keluarga Anda jadi terabaikan dan diri Anda sendiri jadi terganggu kesehatannya. Jangan sampai hanya karena pinjol, keluarga Anda berantakan, hidup Anda berantakan. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.